bisa membayangkan kira-kira ini kalau kelompok-kelompok radikal ini berkuasa gitu, mampu menguasai tata sosial di negeri ini, apa yang akan terjadi? Sehingga mati-matian kita akan terus menghambat mereka, mati-matian kita akan terus menghadang mereka, apapun taruhannya, apapun taruhannya. Dan ini akan kita lakukan tanpa minta bayaran, tanpa minta bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cuplikan video dari Yakut Kholil Qomas, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, sekaligus mantan dari Ketua Umum GP Ansor, ya. Dan itu video ketika Yakut masih menjadi Ketua GP Ansor sepertinya. Memang orang ini terkenal dengan teriakannya yang lantang, mengatakan NKRI harga mati. Kemudian sok-sokan mau menjaga NKRI dari segala macam bentuk gangguan. Dan siapa sih yang sekarang nggak tahu bahwa Yakut ini sekarang sudah menjadi tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Bahkan ada berita yang cukup mengejutkan, tapi mungkin juga ini berita yang membuat sebagian orang ya tertawa bahagia, ya terutama ya jamaah haji yang kuotanya diselewengkan sama mantan Menteri Agama ini, ya. Kan di tahun 2023, 2024 pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji sebanyak 20.000. Kemudian secara undang-undang nomor 8 tahun 2019 seharusnya kuota haji itu dibagi menjadi 92% untuk haji reguler, kemudian 8% untuk haji khusus. Artinya ada kurang lebih 18.400 kuota haji itu seharusnya diberikan kepada jamaah haji reguler, kemudian sisanya untuk haji khusus. Tapi dibagi oleh Yakut menjadi 10.000 untuk haji reguler, 10.000 untuk haji khusus. Sehingga ada 8.400 kuota jamaah haji reguler yang kemudian diselewengkan menjadi kuota haji khusus, ya. Kemudian diperjualbelikan dengan harga yang fantastis, ya. Bahkan ya kalau kita melihat berita-berita yang beredar itu sampai visanya saja yang seharusnya gratis itu dijual juga, ya. Ini ada berita yang cukup mencengangkan, ya, mungkin juga ya sekali lagi mungkin juga membuat orang bahagia, ya. Karena ada kabar hukuman untuk Yakut ini sepertinya ya bakal berat, ya. Coba kita baca beritanya. Ini dari halaman Tribun, ya, tribunnews.com. Ya. Mengapa Gus Yakut dijerat pasal perkaya diri, bukan suap dalam kasus korupsi haji? Ini alasan Maki. Ya, coba kita baca beritanya. Tribunnews.com, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Maki, Boyamin Saiman, membeberkan alasan KPK menjerat mantan Menteri Agama, Menak, Yakut Kholil Qomas atau Gus Yakut menggunakan pasal tentang memperkaya diri sendiri atau pihak lain dan bukannya pasal terkait suap dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Boyamin menganggap jika KPK menjerat Gus Yakut dengan pasal suap, maka hukuman pidana penjara yang dijatuhkan nantinya tidak terlalu berat. Pasalnya, ketika Gus Yakut dijerat pasal memperkaya diri, ya, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, maka ancaman hukuman maksimalnya bisa penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup. Kalau penjara seumur hidup ya namanya busuk dalam penjara. Selain itu, sambung Boyamin, pemakaian pasal tersebut mempermudah KPK untuk menguak konstruksi perkara tersebut. Hukumannya kan lebih berat, ya, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Itu bisa mencapai hukuman maksimal penjara seumur hidup. Mungkin ini yang diharap-harap oleh banyak orang, ya. Kemarin saja ketika kita mengangkat video tentang hukuman bagi para koruptor,
ya dari Ormas NU, itu saja banyak yang mendukung ya. Kalau koruptor itu katanya disalib, potong tangan, potong kaki, ya dibuang ke laut. Itu banyak yang mendukung. Ya. Nanti bisa dikembangkan menjadi kasus pencucian uang. Kalau Gus Yakut dijerat pasal suap, ya kan hanya suapnya itu yang bisa diselidiki KPK. Katanya dikutip dari YouTube Metro TV News ya. Minggu 11 Januari 2026. Adapun berikut bunyi pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Ini pasal 2-nya, perhatikan ya. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak ini 1 miliar rupiah. 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, ini pidana mati dapat dijatuhkan. Ini kalau disinkronkan dengan hukuman untuk koruptor menurut Ormas NU ya klop ini. Ya, dijatuhkan hukuman pidana mati ya. Potong tangan, potong kaki, disalib ya, dibuang ke laut. Nggak disolati. Ya. Kemudian pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara berikut pasal tentang suap yang tertuang dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Tipikor. Ini pasal 5. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Pasal 6, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Boyamin pun mendukung KPK dengan menjerat Gus Yakut menggunakan pasal tersebut karena sejak awal melaporkan kasus ini, dirinya memang sudah mendorong agar pasal yang digunakan terkait memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Kendati demikian, dia mengaku belum puas dengan pasal yang disangkakan terhadap adik dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Saquf atau Gus Yahya tersebut. Ia mendorong KPK agar turut menjerat Gus Yakut dengan pasal terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasalnya, dirinya menemukan adanya dugaan bahwa uang yang diterima Gus Yakut berasal dari pungutan liar, hasil pembagian kuota haji khusus. Mestinya KPK menerapkan juga pasal pencucian uang, karena apa? Ini kan uang pungutan liar, ya, uang kuota haji yang dijual. Ini banyak uang yang mengalir, ya, jelas Boyamin. Selain itu, Boyamin juga membeberkan temuannya terkait adanya rekening penampung hasil pungli dari Biro Travel dan rencananya akan dibagi-bagikan ke pihak terkait. Namun lantaran DPR keburu membentuk pansus, ya, uang yang berada di rekening tersebut belum sempat dibagikan. Berdasarkan temuannya, uang yang berada di rekening tersebut mencapai 200 miliar. Duit-duit setoran dari Biro Travel Haji dan Umroh yang swasta itu kan by rekening distorkan. Ditampung seseorang di rekening penampung itu dan baru rencana nanti dibagi-bagi. Terus DPR keburu membentuk pansus, itu yang belum terbagi 200 miliar.
Tapi karena terlalu panjang, mungkin uang tinggal 100 miliar rupiah itu jelasnya ya. Boyamin pun menyayangkan bahwa KPK tidak segera menyita rekening penampung tersebut dan khawatir sudah dibagi-bagi separuhnya ke pihak-pihak terkait. Selain itu, ia juga khawatir uang tersebut digunakan untuk biaya penanganan perkara. Jadi, itu kenapa pasal yang digunakan juga menggunakan pasal pencucian uang untuk melacak siapapun yang terlibat. Ya. Saya yakin banyak oknum pejabat eselon 1 dan eselon 2, bahkan level staff, itu di rekeningnya ada 12 miliar. Ya. Nih, Gus Yakut dan staf susnya jadi tersangka. Ya, memang yang jadi tersangka ini kan Gus Yakut dengan staf susnya, ya, Isfah Abidal Aziz. Tapi yang banyak diangkat beritanya itu ya cuma ya Gus Yakutnya, karena ini orang yang paling vokal ya, teriak-teriak NKRI harga mati, teriak-teriak cinta kiai, cinta ulama dan sebagainya. Taunya kuota haji yang seharusnya diberikan untuk kiai dan ulama malah diselewengkan ya. Dan kami rasa ya banyaklah yang setuju dengan hukuman yang disiapkan untuk Yakut ini ya, lebih-lebih hukuman yang sudah kita angkat sebelumnya ya, hukuman untuk pelaku korupsi ya, menurut Ormas NU, menurut ya, Musyawarah Nasional Ulama Nahdlatul Ulama ya, bahwa pelaku korupsi itu ya matinya tidak disolatkan, bahkan kalau sudah mencapai 1 triliun lebih itu ya, disalib, potong tangan, potong kaki, dibuang ke laut ya. Tapi kalau memang ya sebatas ini saja, ya sebatas hukuman penjara seumur hidup, ya itu juga sudah kami rasa sudah lumayan lah, ya. Sudah membuat orang-orang yang selama ini terzolimi oleh Yakut ya menjadi lega. Ya. Beneran kalau sampai beneran dihukum seumur hidup ya busuk beneran di dalam penjara. Ya. Ya, silakan yang mau baca lengkapnya di halaman tribunnews.com ya, mudah-mudahan bermanfaat.